Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Aplikasi penggunaan turunan atau diferensial. Jika Y sama dengan Fx masih dalam bentuk kurva. Nah, jika diturunkan sekali menjadi turunan pertama, yaitu Y aksen sama dengan F aksen, ini nanti bisa digunakan untuk mencari gradien. Gradien adalah kemiringan yang biasanya dilambangkan dengan M. Nah, gradien bisa dicari dengan Y aksen di titik X1. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi naik jika Y aksennya lebih dari 0. Fungsi turun Y aksennya kurang dari 0. Nah, jika mencari titik stasioner, fungsi stasioner Y-nya sama dengan 0. Y aksen maksudnya turunan pertama sama dengan 0. Kemudian turunan pertama juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan. Kecepatan asalnya adalah dari turunan fungsi jarak. Kemudian percepatan. Percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, untuk turunan kedua atau Y double aksen sama dengan F double aksen X, ini untuk uji jenis nilai maksimum minimum. Nah, X itu termasuk nilai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Dan X itu termasuk nilai minimum jika turunan keduanya lebih dari 0. Dan X itu merupakan titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan kedua ini adalah untuk uji jenis titik stasioner. Untuk menguji titik stasioner, maka kita harus mencari turunan pertamanya sama dengan 0 gitu ya soalnya. Sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari sebuah karton dengan alas berbentuk persegi. Tentukan tinggi kotak agar volume maksimum ya jika luas kartonnya 144 cm. Nah, misalkan di sini ada kotak. Kotaknya dalam bentuk persegi. Akan dibuat sebuah karton di sini ya, sini kita potong menjadi tingginya. Berarti kalau misalkan kita motongnya di sini X ya, X gitu. Berarti di sini kalau luasnya 144 ya, luasnya persegi 144, berarti sisinya adalah akar dari 144. Akar 144 berarti 12. Berarti yang sekian ini 12 min X, yang sekian ini 12 min X. Nah, berarti tingginya berapa? Ini nanti kan yang akan menjadi tinggi. Nah, kalau ini dilipat, kotaknya ini dibuang, maka sini menjadi tingginya. Berarti kalau begitu agar volumenya maksimum ya, volume rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti di sini volumenya panjangnya adalah 12 min X, lebarnya 12 min X, kemudian tingginya adalah X. Nah, kemudian kalau ini kita kalikan, berarti di sini 144 min 12X min 12X plus X kuadrat. Kemudian dikalikan sama X, berarti di sini volumenya 144 dikurangi 24X ditambah X pangkat 2 kali X. Nah, kita kalikan semuanya dengan X, berarti di sini 144X min 24X kuadrat. X kuadrat kali X berarti X pangkat 3. Nah, supaya maksimum berarti kita cari titik stasioner. Kita cari titik stasionernya. Stasionernya berarti V aksen sama dengan 0. Nah, turunannya berarti di sini 144X turunannya 144. 24X kuadrat berarti turunannya adalah 48X.
Kemudian turunannya X pangkat 3 berarti 3X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, di sini angkanya semuanya bisa dibagi dengan 3. Bisa dibagi dengan 3 ya. Berarti 14 dibagi dengan 3 dapat 4. Kemudian sisa 2. 24 dibagi dengan 3 berarti 48 ya. 48 dibagi dengan 3, 16. 3x kuadrat bagi 3 berarti tinggal x kuadrat. Nah, kalau kita memfaktorkan, kemudian kan lebih enak urutannya x kuadrat saya taruh depan ya. Berarti x kuadrat min 16x plus 48 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Berarti di sini x. Cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 48, kalau ditambahkan 16 berapa? Ya, min 12 sama min 4. Kalau dikalikan hasilnya 48 ditambahkan 16. Berarti x-nya sama dengan 12 atau x-nya sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan tinggi agar luasnya, agar volumenya maksimum gitu ya. Nah, untuk uji titik stasioner, berarti kita gunakan turunan kedua. Turunan kedua adalah dari turunan pertama diturunkan lagi. Tadi 144 turunannya 0 min 48x turunannya 40 min ya, min 48. 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Nah, sekarang kita uji untuk x-nya sama dengan 12. 12 berarti min 48 ditambah 6 kali 12. Berarti di sini min 48 ditambah 72. Nah, hasilnya kan positif ya. Hasilnya positif berarti 12-nya itu pembentuk nilai minimum. Nah, sekarang kita uji juga untuk x-nya sama dengan 4. Berarti min 48 ditambah 6 kali 4. Berarti min 48 ditambah 24. Meskipun kita tidak menghitung nilai pasnya, tapi sudah kelihatan karena negatifnya lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Berarti kalau begitu 4 adalah pembentuk nilai maksimum. Nah, kebetulan tingginya tadi itu sama dengan X kan gitu ya. Berarti tingginya sama dengan 4. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.